Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Yudhistia Nugraha dengan NIM 1041905 dari program studi Teknik Arsitektur Universitas Komputer Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan rumah tinggal dosen yang menggunakan konsep dasar incremental house yang berada di Jalan Dipati Ukur, Bandung. Nah, lanjut aja. Yang pertama ada konsep desain. Nah, konsep pada rancangan incremental housing ini bertemakan core housing. Core housing adalah rumah dasar yang nantinya akan ditambahkan ruang tambahan sesuai dengan kebutuhan penghuni. Contohnya, bertambahnya jumlah penghuni. Konsep core housing ini selaras dengan incremental house atau rumah tumbuh. Core housing juga bertujuan untuk membuat hunian yang dapat menghasilkan kebutuhan sehari-hari di dalam hunian. Contohnya, kebun sayur di dalam hunian. Core housing berarti bertujuan menciptakan hunian yang berkesan privasi yang hanya dapat dinikmati oleh anggota penghuni saja. Konsep integrasi terhadap kawasan. Karena core housing bertujuan agar menciptakan kesan privasi yang dimana hanya anggota penghuni saja yang dapat menikmati fasilitas dalam hunian, maka letak fasilitas perumahan seperti area olahraga dan playground diletakkan di area belakang site agar privasi dapat terjaga dari area luar perumahan. Sirkulasi pada kawasan perumahan ini menggunakan dua sirkulasi, yaitu entrance yang berada di jalur bagian atas site, sedangkan exit berada di jalur bagian bawah site. Penggunaan dua jalur sirkulasi ini bertujuan agar tidak terjadi cross traffic. Nah, di sini ada konsep pasarnya. Sebelum ke situ, izin memperkenalkan judul desain saya. Untuk judul desain bangunannya, namanya monotrial house. Nah, karena core housing bertujuan membuat suatu area hunian yang bersifat privasi, maka konsep rumah bernuansa industrial cocok diterapkan pada rumah ini. Karena rumah berkonsepkan industrial memiliki ciri khasnya yaitu dari fasad yang monokrom dan mengusung warna-warna gelap yang memperkuat nuansa privasinya. Kesan unfinished luar yang ditonjolkan oleh penggunaan beton halus pada dinding dan penggunaan warna hitam di beberapa bagian dapat menunjukkan kesan privasi, kesederhanaan, dan kokoh. Nah, tipe coupling pada site ini ada dua tipe, yaitu yang pertama coupling tipe A. Coupling tipe A ini berukuran 8,5 kali 10,5 meter. Nah, carport pada coupling A bermuat untuk dua mobil yang letak carportnya itu untuk dua mobil yang dijadikan satu tempat. Pada area belakang rumah dijadikan area kebun sayur agar penghuni dapat menanam sayur dan menikmati hasilnya. Pada area rooftop dijadikan area jemur. Untuk coupling yang kedua ada coupling B. Coupling B berukuran 7,5 dikali 12 meter. Carport pada coupling B berjumlah dua yang dipisahkan di antara taman depan rumah. Pada area belakang rumah dijadikan area kebun sayur agar penghuni dapat menanam sayur dan menikmati hasilnya. Pada area rooftop dijadikan area jemur. Nah, konsep sirkulasi bangunan. Sirkulasi antar masa bangunan yaitu antara lantai bawah, keluarga penghuni bawah, dan lantai atas, keluarga penghuni atas, menggunakan tangga yang berada di luar ruangan, agar keluarga penghuni bawah dan penghuni atas tidak merasa risih dan tetap terjaga privasinya. Nah, konsep pencahayaan siang hari. Pada siang hari, rumah ini menggunakan pencahayaan alami dari matahari yang dapat masuk dari bukaan pada area depan fasad rumah. Walaupun menggunakan pencahayaan alami matahari, akan tetapi tidak akan menyilaukan mata penghuni karena orientasi hunian menghadap ke utara dan selatan.
bukan menghadap ke arah timur ataupun barat yang menjadi arah terbit dan tenggelamnya matahari. Nah, di sini ada konsep struktur bangunannya juga. Yang pertama dari atap. Pada bagian atap penggunaan struktur baja ringan, karena rumah ini bertumbuh vertikal, menumbuh ke atas, vertikal. Maka struktur baja ringan digunakan agar mudah dalam proses pembongkaran atapnya, jika nanti akan ditambahkan massa yang baru atau ruangan baru. Lalu ada kolom dan dinding. Pada bagian kolom, menggunakan kolom menerus dari lantai bawah ke lantai atas di setiap kolomnya. Maka program ruang lantai bawah dengan lantai atas sama. Penggunaan kolom menerus bertujuan agar ketika nanti dibangun ruang baru di atasnya, maka struktur akan lebih kuat. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Pada bagian akhir ini, izinkan saya untuk menampilkan sedikit cuplikan video animasi dari hasil perancangan saya. Mohon maaf bila ada salah tutur kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.